Seorang mantan rival terkuatnya baru saja bicara, dan yang dia katakan bukan pujian, bukan simpati, tapi sebuah peringatan keras yang langsung mengguncang pedok MotoGP. Andrea Dovizioso, pembalap yang pernah 3 kali jadi runner-up di bawah Marquez, kini secara terbuka menyatakan bahwa kondisi fisik sang juara bertahan jauh lebih serius dari yang selama ini kita lihat. Bahkan, ada yang disinyalir tak bisa diperbaiki sepenuhnya. Sementara itu, Marquez sendiri sedang berjuang keras di Aragon, berlatih seorang diri, mencoba menemukan kembali dirinya sebelum GP Spanyol di Jerez. Tapi pertanyaannya sekarang bukan soal setting motor atau strategi balapan. Pertanyaannya jauh lebih dalam dari itu. Apakah Marc Marquez masih bisa kembali ke level terbaiknya? Untuk memahami betapa seriusnya situasi ini, kita perlu mundur sebentar ke Oktober 2025. Di sirkuit Mandalika, Indonesia, Marc Marquez yang baru saja mengunci gelar juara dunia ke-7-nya di Jepang, terlibat insiden di lap pertama bersama Marco Bezzecchi dari Aprilia. Tabrakan itu mengakibatkan cedera serius, fraktur pada korakoid kanan, dan kerusakan ligamen di bahu yang sama. Dan bahu kanan itu bukan bagian tubuh biasa bagi Marquez. Itu adalah bahu yang sudah dioperasi 4 kali sejak kecelakaan Jerez 2020, yang nyaris mengakhiri karirnya. Menurut laporan dari Motorsport.com, dokter resmi MotoGP Angle Chart saat itu sudah memperingatkan bahwa kondisi ini tidak ringan dan butuh waktu pemulihan ekstra karena bahu tersebut sudah terlanjur sangat terdampak oleh cedera lama. Hasilnya, Marquez melewatkan 4 seri terakhir 2025, termasuk tes Valencia. Ia baru kembali ke motor di tes pramusim Februari 2026. Tapi dari 3 seri pembuka musim ini, di Thailand, Brasil, dan Amerika Serikat, situasinya belum membaik. Marquez masih kesulitan, masih berjuang, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ada keraguan nyata soal masa depannya di MotoGP. 3 seri sudah berlalu di musim 2026, dan secara statistik, hasilnya mengkhawatirkan untuk seorang juara bertahan. Di Thailand, Marquez finish ketiga di balapan utama, tapi dikabarkan kehilangan temponya di lap-lap awal. Di Brasil, ia finish keempat di belakang 3 Aprilia. Di Amerika Serikat, COTA, sirkuit yang selama ini jadi rumah Marquez, ia hanya finish kelima setelah mendapat long lap penalti akibat insiden dengan Fabio Di Giannantonio di sprint race, plus crash keras di FP1 yang membuat lengan dan tangannya lecet-lecet. Menurut data yang beredar dari Crash.net, setelah balapan di COTA, Marquez mengakui secara jujur, "Myself is missing, not the bike." Dirinya sendiri yang jadi masalah, bukan motornya. Dan ini diakui seorang juara dunia. Ducati GP26 pada dasarnya adalah motor kompetitif. Tapi di fase awal balapan, saat tangki masih penuh dan ban masih baru, motor ini menuntut fisik lebih dari yang bisa Marquez berikan saat ini. Hasilnya, Aprilia selalu bisa kabur di awal balapan, sementara Ducati butuh waktu lebih lama untuk masuk ke ritme optimalnya. Ini yang jadi kekhawatiran besar. Dan kekhawatiran itu disuarakan dengan keras oleh seseorang yang paling mengenal Marquez di lintasan, Andrea Dovizioso. Yamaha Test Rider yang pernah 3 kali jadi runner-up MotoGP di bawah bayang-bayang Marquez ini memberikan pernyataan mengguncang kepada Moto.it. Dikutip oleh Crash.net dan GPblog.com, Dovizioso berkata, "Marc bukan tipe pembalap yang suka mengeluh dan dia tidak pernah membuat alasan. Jadi kondisi sesungguhnya, seberapa besar masalah yang dia hadapi, selama ini tidak pernah benar-benar disadari banyak orang. Tapi situasinya, menurut saya, jauh lebih serius dari yang terlihat." Dovizioso bahkan melangkah lebih jauh. Ia menyatakan bahwa cedera di Indonesia kemungkinan besar memperparah keterbatasan permanen di lengan kanan Marquez, dan ia meragukan apakah kondisi itu bisa sepenuhnya diperbaiki. Ini bukan komentar ringan. Ini datang dari seseorang yang bertahun-tahun menjadi rival terdekat Marquez, yang tahu persis bagaimana Marquez bergerak di atas motor, bagaimana gaya balapnya, dan bagaimana kondisi fisik mempengaruhi performa seorang pembalap di level tertinggi. Analisis serupa juga datang dari Ramon Forcada, mantan kepala teknisi Jorge Lorenzo yang memenangkan 3 gelar MotoGP. Dalam podcast Dura La Vita, Forcada menyatakan bahwa kita belum benar-benar melihat Marc Marquez yang sesungguhnya di atas GP26 musim ini. Masalahnya bukan motor, bukan strategi, bukan setup. Masalahnya ada di cedera, yang bahkan bisa terlihat dari bahasa tubuh Marquez sendiri di atas lintasan. Dan dari pihak tim sendiri, sinyal yang dikirimkan tidak kalah mengkhawatirkan. Tim manajer Ducati Davide Tardosi disebut-sebut menyebut kondisi Marquez masih not in good shape, meski pembalapnya tetap mencoba memberikan hasil terbaik. Bos Ducati Gigi D'Aligna pun menyebut performa di GP Amerika sebagai wake-up call bagi tim.
Lalu apa kata Marquez sendiri? Setelah balapan di Chota kepada Tardosi, Marquez disebut menyatakan bahwa start bersih di lap pertama adalah hal yang kritis jika ia ingin bisa bersaing memperebutkan kemenangan. Artinya, ia sendiri sadar betul bahwa selama kondisi fisiknya belum pulih, fase awal balapan adalah lubang yang sangat berbahaya. Sekarang, di jeda 3 minggu sebelum GP Spanyol di Jerez, Marquez memilih berlatih di sirkuit Aragon, bukan di GP Circuit, tapi di karting layout, menggunakan Ducati Panigale V2. Tujuannya bukan untuk latihan teknikal motor balap. Tujuannya, seperti dikutip Crash.net, adalah untuk melakukan a step in myself, more than in the bike. Sebuah langkah pada diri sendiri, bukan pada motornya. Gambaran ini cukup bicara banyak. Seorang juara dunia, 9 kali juara dunia, terpaksa kembali ke latihan paling dasar, membangun kembali kepercayaan diri dan kemampuan fisiknya sendiri. Yang membuat situasi ini semakin panas adalah konteks rivalitas lama yang kini berputar kembali dengan cara yang tak terduga. Ingat insiden Mandalika Oktober lalu? Cedera bahu Marquez yang sekarang menjadi pokok seluruh masalah itu dipicu oleh tabrakan dengan Marco Bezzecchi. Dan siapa Bezzecchi sekarang? Dialah pemimpin klasemen MotoGP 2026 dengan 81 poin. Dialah yang sudah memenangkan 5 balapan berturut-turut, memimpin setiap seri dari start sampai finish, mencetak rekor yang menurut Motorcycles.news belum pernah terjadi sejak 1992. Dengan kata lain, pembalap yang secara tidak sengaja menciptakan cedera Marquez, kini sedang dalam form terbaik karirnya dan melaju kencang menjauh di klasemen. Sementara Marquez, sang korban, tertinggal 36 poin di posisi kelima. Situasi ini lebih dramatis dari skenario film racing manapun. Dan di tengah drama itu, muncul pernyataan mengejutkan dari Marco Melandri, mantan juara yang kini menjadi analis. Kepada GP1, Melandri mengatakan bahwa usaha luar biasa Marquez memenangkan gelar 2025 sudah menelan korban. Dalam pandangannya, Marquez sudah memberikan lebih dari 110% untuk gelar itu, dan harganya kini sedang dibayar di musim 2026. Melandri bahkan berani menyebut sesuatu yang mengejutkan. Jika Marquez berhasil memenangkan gelar ke-8-nya musim ini, ia mungkin akan memilih pensiun. Sebuah last dance yang dramatis. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, apa yang akan terjadi di Jerez? GP Spanyol adalah balapan kandang Marquez, di sirkuit yang juga menjadi tempat kecelakaan paling traumatis dalam karirnya. Kecelakaan 2020 yang membuat ia absen hampir 2 tahun penuh. Jerez punya sejarah panjang dan emosional dengan Marquez, dan banyak pihak di pedok yang percaya jika ada satu sirkuit yang bisa membawa Marquez kembali ke podium di 2026, itu adalah Jerez. Tapi ada skenario lain yang lebih gelap. Jika di Jerez kondisi Marquez masih belum membaik, maka menurut berbagai analis yang dikutip media Eropa, musim 2026 bisa menjadi yang paling sulit dalam fase comeback Marquez. Setelah Jerez, jadwal MotoGP sangat padat. 6 seri dalam 8 minggu sebelum jeda musim panas. Tanpa pemulihan signifikan, keterlambatan Marquez di awal balapan akan terus menjadi celah yang dieksploitasi Bezzecchi dan Martin. Dan jika disinyalir benar bahwa keterbatasan di lengan kanan Marquez bersifat permanen, seperti yang dikhawatirkan Dovizioso, maka pertanyaannya bukan lagi soal kapan Marquez akan pulih. Pertanyaannya adalah, bisakah ia menemukan cara baru untuk membalap di atas limitasi yang tidak bisa hilang itu? Ini bukan yang pertama kali Marquez menghadapi tantangan seperti ini. Setelah kecelakaan 2020, ia juga disebut-sebut tidak akan pernah kembali ke level terbaiknya. Dan kita semua tahu jawabannya. Ia kembali dan juara dunia di 2025. Tapi kali ini, menurut Dovizioso, situasinya berbeda, lebih serius, dan mungkin lebih sulit untuk dipecahkan. Apakah Jerez akan jadi titik balik, atau justru konfirmasi bahwa era dominasi Marquez sudah memasuki babak penutupnya? Kalau kalian percaya Marquez masih bisa comeback dan rebut gelar ke-8 musim ini, tulis angka 8 di kolom komentar. Kalau kalian rasa musim ini sudah terlalu berat, tulis kata Jerez dan kasih tahu kita apa yang kalian harapkan terjadi di sana. Jangan lupa like video ini, subscribe Gala Speed News, dan aktifkan notifikasi, supaya kalian jadi yang pertama tahu setiap kali ada berita panas dari pedok. Setiap klik kalian yang buat channel ini terus hidup dan terus hadirkan berita MotoGP terhangat untuk kalian semua.